Tapi kalau disuruh milih antara Dead Squad sama Andra and the Backbone, lo pilih mana? Saya pilih keluarga saya dong. Oh pastinya. Nggak suka gua. Kenapa? Sempit. Tapi diprediksi lu 1 sampai 100 seberapa tingkat kesenangan lu gabung sama prediksi? Dan lu juga jadi kebawa ya lama-lama ya. Gara-gara lu. Ku akui, ku main hati, salah, ku main hati. Kamu? Ku main hati, ku tak bisa. Mau nyanyi. Ayo. 恭喜有特， Bahasa Cina. 修啦也是不这样，习无这样，那样好学，那样好学。 Sekarang Arab. Tuh lah, Oi kan nggak bisa bahasa lah. Nah itu? Lah ini Cina. Oh Cina. Berenang. Lo ngapain Dul? Lah ini sepi toko, saya mau bikin ini nih. Lah. Maaf mas. Ini udah sebulan belum ada pengunjung. Jadi kita lagi nggak ada recennya. Dul, lu ada recen nggak? Ya saya kan belum digaji sama Koen. Lah kan emang rencananya 3 tahun lu nggak digaji. Maaf mas. Tempat lain aja mas. Lu nggak apa-apa lah. Hah? Kok nggak apa-apa lah? Tempat lain aja mas. Mas. Boleh deh. Kok? Kasih kok. Kasih apa? Ini saya tahu nih kok, terkenal ini kok. Siapa? Gitaris. Hah? Gitaris. Terkenal? Terkenal. Stevie Hitam. Nggak hitam-hitam banget. Bukan. Hitam itu nama family kayak Suroso. Oh iya. Cagur kan family tuh. Bukan. Dikasih, ini gitaris nih kok. Ah, terkenal nih orang. Orang kenal, gitaris Oh dia. iya, bang. Tahu gak gitaris apa? Gitaris siapa? Tahu gak? Oh, Ah, tahu. apa? Ini orang ada 2 band. Ah. Satu Dead Squad. Ah. Satu itu Andra and the Backsound. Bukan. Backsound suara doang. Andra in the background. Gede. Satu Dead Squad, satu Andra in the ini backbone. Oh, Bang Tepi nih. Tepi. Wow. Tapi Oe seumur hidup nih ya. Ya. Oe lihat penampilan dia di koran tuh itu luar biasa sekali. Jadi Oe pengen lihat langsung gimana dia mainin bata sama Sian gitu. Ini dong, kalau ini kan gitar. Kalau main bata yang begini ya, yang ini kesini, ini kesini, ini ya. Beda yang itu. Tahu aja permainan zaman dulu. Beda. Syukurin. Emang tadi Ini kasih kok. coba suruh main pakai gitar listrik. Bang Tepi coba nih bang. Ini udah saya settingin sesuai settingan abang nih. Oh, jam. Coba. Itu pak. Iya. Ada. Ini udah gondrong, jarinya lihai. Sayang, Oe udah merit. Oh, kenapa?
ya kalau belum merit kan Oe bisa belajar gitar. Oe bisa jadi anak band. Karena udah merit punya anak, maksud lu ngobel. Oe lihat ya tangan lu gini-gini ya. Dasar main-main aja nih orang. Ini luar biasa ini. Koko juga bisa main gitar kan? Nggak bisa. Bisa. Ayo kok. Main. Main kok. Panggil. Masa main bass bencong? Bukan. Woi lihat gitu kalau anak-anak band. Enggak, bentar. Tahu, tadi kan dia, Bapak ngapain tadi? Hah? Kok cuma gitu doang? Muter kunci ini. Oi nggak tahu. Oi. Kalau itu gayanya apaan tuh kok? Emang lagi encok aja, Oi. Lu orang jago main gitar, jago mancing juga ya? Jago mancing juga. Nih mumpung ada Acara lo nih, acara lo. Oh iya bener juga. Mumpung ada Bang Tepi ini ya. Benar. Kita bahas masalah lo orang ngebagi dua. Dead Squad dan juga Andra and the Backbone. Ini kan jenis musiknya juga beda, lagunya juga beda. Kalau bentrok gitu pas lagi main Bukan atau masalah gimana? bentrok, Apanya? bukan masalah bentrok. Maksudnya Oh. ngebagi hati lu nya. Oh. Oh, kalau hati mah nggak bisa dibagi-bagi ya tuh. Kenapa Bapak yang malu? Iya. Enggak dong, kan ini yang lagi Gampang terpikat sama yang rambutnya panjang. Enggak Kuntilanak juga dong. Bukan kuntilanak, setan dong itu. Enggak maksud kalau misalkan lu mana dulu nih? Dead Squad sama Andra and the Backbone sebenarnya. Yang mana yang duluan aja? Betul. Iya. Kan biasanya kan suka gitu tuh. Suka pitching enggak. Mana nih yang duluan aja kita gitu. Ya enggak maksud Lu orang bergabung sama bandnya, bikin bandnya duluan mana? Dead Squad apa Andra? Kalau duluan sih duluan Dead Squad sebenarnya. Tapi rilis duluan tuh Backbone tahun 2007 rilisnya. Tapi bikinnya tuh duluan Dead Squad. Dead Squad tuh baru rilisnya 2009, padahal bikinnya 2006. 2006 bikin Dead Squad. Alasannya kenapa lo bikin Dead Squad? Lo orang. Jadi dari awal belajar main gitar kan emang senengnya main musiknya metal. Cuman sama papa saya dikasih tahu kalau misalnya mau survive di musik mesti bisa main semuanya. Jadi saya jadi auditional gitar player dulu buat banyak band, termasuk sama Iwa juga tuh teman kita tuh. Oh. Nah itu tuh pertama kali itu sama dia. Habis itu gak punya band kan, karena main terus sama band orang. Band gitu. orang. Ya udah akhirnya satu titik memang kayaknya gue mesti punya band sendiri deh. Ya akhirnya bikin itu. Kenapa gitu. keputusannya band pertama itu alirannya apa sih alirannya? Dead Squad tuh alirannya apa? Deres gak sih? Deres. aliran hujan. Iya, Mama. Deres, Maksudnya tampias alirannya kali. apa sih sebenarnya Dead Squad tuh? Nggak begitu metal Pak. sih. Metal sih basic. Metal sama Kan banyak tuh ada subgenrenya deh kayak ya death metal atau Metal capek gak? Iya. Ada kan tuh metal capek tuh. gimana? Wah gitu-gitu. Nah ini gini. Metal capek tuh. Pernah lihat dia Capek juga nih. nih. Capek banget kalau Pasti Raidersnya itu kan obat pusing Iya. ya, banyak ya Raidersnya tuh. Nggak pernah nggak lu orang tuh? Betul. Itu apa istilahnya apa tuh kalau muter-muter kepala tuh? headbanging. Headbanging pernah nggak lu orang headbanging main gitar gini? Tahu-tahu pala lu hilang aja. Wah, udah gak ada kepalanya. Masa hilang? Mana kepala saya? tapi tangannya tetap main. Palanya nggak tahu kemana. Itu serem Palanya banget di deh. sono. Itu serem Iya banget. makanya. Nggak maksud Kalau enggak main-main gini, kepalanya ngomong, "Saya duluan ya." Iya, masih di sini. Iya. Kok bisa mikir gitu sih? Iya. Maksud nggak maksud kan gini. Itu kan pusing loh. Pusing. Bener nggak? Iya, kok gue jadi ikut-ikutan lo ngomong. Pusing. Bener kan pusing kan? Pusing. Lu orang maksud gue gini, kalau lu tahu lu pusing, lu juga nggak muda lagi. Maksud
apa nggak takut beresiko gitu? Beresiko cedera. Pernah gak cedera? Pernah. Kaki lagi turun panggung kepleset kan. Itu juga resiko Betul, juga. tapi kan yang Owe bahas kan kepala. Yang Owe bahas kepala. Lo orang ngamen tempat lain deh. Kesel banget nggak maksud Owe. Ini kan kita ngomonginnya headbanging nih. Iya. Maksudnya pernah gak cedera sampai yang lumayan lama? Entah ketarik. Kalau ketarik sih udah sih. Bukan ketarik sama bocah lagi pas main ini. Bang bagi pik bang. Gitu. Masa ada bocah acara di Head Squad nggak ada dong. Kalau Owe jadi gitaris terus ada anak kecil terus teriak-teriak, "Bang bagi pik bang." Oh, nggak bisa, pik gede. Gimana baginya? Iya, Pantai Indah Kapuk kan. Oh, cedera mah pasti ketarik itu udah pasti. Belum pada pernah kepik kok ini. Ya ntar Owe ajak ya. Antar semen. Antar semen. Ajak lah kok. Iya, gampang pik mah deket banget gitu. Salah. Itu style saya ngerokok juga kayak gitu. Melihat style ngerokok saya gak? Gimana? Woi, curiga nih. Ini bukan Stepi itu. Mbak Nunung kayaknya. Stepi hitam kan anak metal. Musiknya cadas. Ya. Kok lucu nggak mungkin ini? Bukan ini bener lah. Terus kalau panggung paling suka tuh di mana tuh Mas Bintang Bete? Kalau panggung paling Anak stand up. Itu anak stand up. stand up Owe ya? tahu Bintang Tadi Bete lagi mah. Mbak Nunung. Iya nggak bukan, maksud Owe Mas karena Tepi. dia lucu. Oh iya emang lucu, maksudnya. lucu nih. Saya juga nonton tuh kok di YouTube-nya Prediksi. Kok lucu. Oh iya, Owe mau bahas prediksi itu ntar lah. Tapi yang pasti Owe mau nanya dulu nih. Ini berarti sebelum awal-awal tuh main di band, akhirnya bikin band sendiri. Kan maksud Owe kenapa lu band yang lu bentuk awal itu genrenya? Oh ya, karena kan memang awalnya sukanya musiknya metal. Jadi pengen bikin karya ya di genre itu. Berarti Dead Squad lu yang mau bentuk? Iya, Lu cari personil? iya. Tapi kalau disuruh milih antara Dead Squad sama Andre and the Backbone, lu orang pilih mana? Saya pilih keluarga saya dong. Oh pastinya! Pastinya! Dan keluarganya bilang Jangan gini. suruh saya pilih-pilih antara mereka berdua karena mereka keluarga saya. Itu poinnya. Iya. Jadi Terus sekarang lu suruh pilih nih, lu anak lu misalnya kok punya anak berapa? Suruh pilih anaknya, susah gak lu? Oh anak gue cuma satu, itu Oh, iya, pun cuma Owe satu. mau bunuh. Ada nanti. Owe mau bunuh kreativitasnya. Oh, kreatif. Karena mentok, dia kalau ngantuk nggak bisa ngapa-ngapain. Dia kalau udah ngantuk nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, berarti lu orang berarti gini. Lu orang bukan tipikal yang misalkan ini jauh lebih baik daripada ini. Berarti masing-masing punya sejarah, masing-masing punya Perannya masing-masing. Punya perannya masing-masing. Jadi bijak gini deh. Gak apa-apa. Kalau bajak kan di sawah, bijak di sini Bajak, gak apa. bajak. Kemarin juga Bang Tepi baru ini kok. Saya baca-baca tuh di online. Baru aja ngeproduserin album dari ayahnya. Keren. Produserin. Biasanya ayah produserin anaknya. Kayak itu kan Wendy Cagur tuh punya Ya, anak. ya. Anaknya disuruh nyanyi semua kan Oh diproduserin. Owe nggak kenal sama tuh orang. Cuma maksudnya Owe nggak kenal sama tuh orang, tapi tuh orang kayaknya nggak nyuruh anaknya yang mau. Anaknya diproduserin berarti kan? Diproduserin. Anaknya pengen, ayah, aku pengen nyanyi. Wendy itu produserin. Ya Biasanya kayak kan gitu. Kenapa lu putusin untuk memproduserin Produserin. bokap lu sendiri? Kan dia minta waktu itu. Ceritanya dia pada suatu hari bilang ke gua, "Tep, Papa mau bikin album instrumental nih." Tapi itu udah lama sih, udah lama gitu. Nah, baru kejadian itu sekarang ini. Karena mungkin ya banyak kendalanya kan. Iya. Kalau kayak gitu nggak bisa langsung, bikin langsung jadi gitu. Apalagi instrumental ya. Instrumental ya. Oke.
Berarti ini sendiri bokap atau band? Dia sendiri. Cuma nanti ya sebagai produser kan gue mesti arrange apa namanya, siapa aja nih playernya, siapa aja nanti ngisinya gitu kan. Lo nggak coba masukin Messi sama Ronaldo? Ya kan dia itu tuh pemain ya. Oe kan cuma ngasih masukan. Kalau emang nggak cocok ya nggak usah dipakai gitu menurut Oe. Ronaldo nggak mungkin, kalau Messi bisa saya usahain kok. Saya bisa usahain. Iya. Tapi lu punya ayah gitaris, tapi malah nggak pernah diajarin gitar sama bokap, betul? Dia nggak pernah kayak, sini gua ajarin, nggak kayak gitu sih. Gua yang nanya-nanya. Oh. Bagi rokok kok. Boleh. Berarti jadi nggak pernah di kayak mentang-mentang bapaknya pemain gitar juga. Harus belajar gitar, enggak, dia sih bebasin gua aja. Semua anak-anaknya belajar gitar, bisa gitar. Yai. Adek gua bisa. Yai juga. Ya, Yai ini adeknya kalau nggak salah. Kalau Audi juga tuh, anaknya Wendy Cagur. Bukan. Kakak ya? Kakak. Kakak atau adek Audi tuh? Adek dong. Adek. Nah, kalau Mbak Audi tuh nyanyi. Iya, dia nyanyi. Lo juga? Oh, Oe juga pernah dengar suara dia juga bagus. Lo orang kalau nyanyi juga keren kan? Apalagi kalau pakai daster, cakep loh. Pakai baju Hansip, anjing. Kenapa dia orang kesel banget? Oh, dia kesel pakai baju Hansip. Oh, bagus, kita bahas aja sekalian. Berarti kemarin waktu prediksi Jogja, Oe nonton itu YouTube-nya itu ya. Dikasih baju Hansip, lo orang nggak seneng? Nggak suka gua. Kenapa? Sempit. Kekecilan ya. Gua kesel banget tuh. Soalnya kan kita mau motoran kan. Ya. Gue paling nggak suka tuh kalau motoran, gue pengennya lulus gitu kan soalnya. Kalau jaraknya jauh lumayan gitu men. Ini baju ketat gitu kan. Aduh. Masalahnya sebenarnya baju luarnya gombrong. Ya. Cuma kan baju Hansip ada kaosnya. Nah kaosnya tuh merketat banget kan. Sampai kalau nggak salah, lihat Tora Sudiro tuh sampai digunting. Tangannya biar muat. Bajunya, lengannya gitu. Itu aja dia ngerasa kesiksa banget. Oh, berarti lu pakai baju Hansip nggak senang, tapi pakai daster nyaman. Kan lus kan, kalau nyaman sih iya lus gitu. Tapi ya malu juga, malunya lebih parah sih tapi sebenarnya. Lihat sih lu udah nggak ada malu, diprediksi awal-awal iya lo penolakan. Ya. Kesini lu nyaman kan? Ya. Gimana itu branding yang udah lo buat selama ini di Dead Squad? Hancur tiba-tiba pakai baju madrasah. Oe ikutin prediksi tuh dari awal. Gimana rasanya lu? Ada kalanya lo menjadi anak metal, ada kalanya lo menjadi temennya seseorang, seperti teman-teman prediksi. Ya lo ikut aja, play along aja dengan teman-teman lo, ya kan? Tapi ada penolakan gak di hati? Oh ada jelas. Di awal? Iya di awal ada jelas. Ya jangan marah, Oe kan Kesel cuma ya, nanya, kesel Oe ya. cuma nanya. Kalau lo nggak mau nggak menurut ya karena menurut Oe gini, ya kan prediksi pertama yang benar-benar komplit waktu itu kalau nggak salah ke Sukabumi. Enggak, saya biasa aja, nggak terlalu suka. Enggak, bukan. Saya suka tapi biasa aja. Maksud Oe ke daerah Sukabumi. Oh, daerah Sukabumi, Waktu itu iya. dikasih baju anak-anak PAUD. Olahraga. PAUD, baju kuning hijau. Lu orang dari biasa hitam semua, tiba-tiba berwarna. Apa perasaan lu pada saat itu? Jujur. Sebenarnya tuh gue keselnya bukan karena dipakein bajunya, Wen. Koh. Nggak apa-apa, nama Oe Koh Wen. Iya, Koh Wen. Jadi Kenapa? gitu. Kan baru nyampe ya, terus gue kan belum tidur. Gue tuh pengennya nyampe tuh santai-santai gitu. Ini kan kita mau outbound lah, apalah dipakein baju lah, ini lah gitu. Kan kesel ya gitu kan. Kita nih mau ini gitu, mau menikmati apa namanya tanah kita, ini camping gitu. Sudahlah. Iya, bisa. Lu kesel sama bajunya, Oe tahu itu sih. Lu cari alasan sebenarnya lu kesel sama bajunya, lu nggak nyaman sama bajunya. Iya. Karena Oe lihat juga di tayangannya itu, Iya. lu orang masih pantes, Bang Tep. Iya. Yang nggak pantes itu solihun. Oe lihat, kalau yang lain masih Tapi jadi dia pakai baju Hansip pantas dia. semua dia pantes. Dia pakai baju madrasah, dia jadi kayak gurunya. Iya. Dia baju Hansip, dia kayak ketuanya. Itu orang kayaknya kelilit
utang deh dia. Ya asli tali pusat itu. Masa dari lahir udah ketinjau dia? Keliling mana dari lahir? Kelit Tapi tinjau. diprediksi lu 1 sampai 100 seberapa tingkat kesenangan lu gabung sama prediksi? Lebih dari 100 sih. Se-fun itu sebenarnya sama prediksi itu. Lu nyangka gak lu bakalan gabung tiba-tiba sama grup itu? Maksudnya kan ini 13 orang nih kan beda-beda karakter. Iya, benar-benar. Kan beda karakter udah pasti, tapi Ya. kan beda-beda apa ya? Background. Ya. Ada yang musisi, ya kan kayak lo, Komedian, ada public TV figure, personality, TV personality, stand up Ustad. comedian, ada penyiar radio, Ustad, aktor. Ustad. ya ada tukang sendal jepit ada. Siapa? Bawa tas gitu. Ya, siapa lagi kalau bukan Soleh? Ini mukanya Kalau menurut Oe, karena dia cocok jadi apa aja, beneran. Berarti lebih dari 100 menurut lu. Lebih, ya. Sebegitu menyenangkannya prediksi. Lo gabung sama yang lain. Pernah gak ngerasa kesel di prediksi? sama siapa ya kok? Ya, Nggak pernah kesel sih, cuma nggak pernah kesel beneran. beneran gitu. Maksudnya gak pernah kesel beneran, maksudnya kesel lucu-lucuan sama Ya siapa? lucu-lucuan aja. Ya sama ketua. Ketua tuh. Anjir. Orangnya FOMO banget kan dia. Waktu di Amerika tuh. Oh, di Amerika. Iya, untuk ke FOMO-nya Amerika. maksudnya kayak lo beli apa dia mau juga. Bukan gue doang, semuanya. Siapa aja yang mau yang beli apa gitu. Dia pokoknya pengen itu deh, pengen Sama. semuanya pengen sama beli. Siapa beli apa dia pengen juga. Oh. Tapi itu resiko lah, maksud gua resiko pertemanan ya. Memang Pasti. ada teman-teman yang memang dia bingung mau kemauannya apa gitu, selalu ngikutin temannya gitu kan. Ya itu emang ada. Ada. Ya nggak apa-apa juga. Makanya dari 13 orang itu kan luar biasa sekali. Iya. Bisa bertahan. Yang dengar kabar juga katanya bisa masuk nggak bisa keluar kan? Nah, itu dia. Itu saya bingung tuh peraturannya kayak gimana sih? Ya, nggak tahu. Oh, iya juga ya. Lo orang, dengar katanya kalau keluar, Mesti bayar tuh. Bayar 50 denda. juta. Iya, 50 juta. jadi kalau keluar dari prediksi katanya bayar 50 juta denda Sekali. sekali. Kok gitu? Ada dendanya? Iya, tapi akhirnya nggak ada yang mau keluar. Karena? yang didapetin lebih dari itu. Iya, lah kita harus fair-fairan dah. Lah. Ini kan 13 orang punya nama semua. Iya dong. Kalau nggak punya nama manggilnya gimana? 13 orang punya nama semua, punya value yang sama, punya value yang artinya Besar. jadi daya tarik buat orang-orang, buat brand-brand, masang sponsor dan segala macam. Ya ini kan dari hal awalnya hobi jadi menghasilkan, jadi menyenangkan juga kan. Betul kan? Tapi yang paling pertama sih menyenangkan dulu sih. Ah, udah pasti. Udah pasti itu. Pasti. Karena kalau dari awal mikir mindsetnya itu duit, udah pasti nggak akan menyenangkan. Lo orang kan nggak nyangka prediksi bakalan jadi seperti sekarang. Iya, Awalnya makanya. kan cuma riding doang kan. Iyalah. Tapi denger prediksi ngebantu lo banget waktu pandemi. Oh jelas. Waktu pandemi kan kita musisi ya. Dan mungkin nggak cuman gua doang ya. Ya. Sebagian ya semua orang pada saat itu Iya. kan susah. Cuman yang paling terkena dampaknya gua rasa sih musisi karena kan kita mau Gigs dan segala macam ketemu orang. gitu. Kita yang paling terakhir recover dari semua profesi ya. Ya pada saat itu memang prediksi ngebantu banget sih. Dan lu nggak nyangka kalau misalkan Iya. Ya pokoknya pada saat lo lagi terpuruk gitu, lagi bener-bener jatuh gitu, nggak ada yang mau nggak tahu nih mau ditolongin sama siapa gitu. Ya ada satu nih kumpulan ini yang ngebantu nih. Ya itu nggak bakal gue lupa sih sampai kapanpun.
pada saat kayak gitu tuh lo lihat mana yang benar-benar orang yang nolong lo mana. Ya itu pada saat lo lagi terpuruk sebenarnya. Siapa tuh teman-teman lo yang ada di situ? Gitu. Buat gua pada saat itu prediksi adalah salah satunya. Gitu. Dan lo mau ngomong apa ke teman-teman prediksi? Mau ngomong apa maksudnya? Ya lo mau nyampein apa? Oh nih sekarang nih. Terima kasih semoga semua teman-teman di prediksi sehat-sehat dan tetap kompak dan tetap lucu. Karena itu hiburan banget buat gua tuh. Dan lu juga jadi kebawa ya lama-lama ya. Gara-gara lu. Karena Oe kan ngikutin maksudnya. Ya. Gitu. Ya. Bahkan katanya lu manggung aja orang pada teriaknya prediksi. Iya kan? Itu udah resiko. Kan kembali lagi resiko pertemanan kan. Jadi sekarang tuh yang nyamperin gue untuk minta foto bukan anak metal lagi. Ibu-ibu jilbab. Gorila. Dan panggilannya juga udah Gorila. Kayak gitu. Gorila. Terus satu waktu ada yang lucu sih. Jadi gue datang ke restoran nih. Seperti biasa halnya orang datang ke restoran, duduk, lo baca ini menu. Terus gue lagi baca menu gini. Terus ini datang kan si waitersnya gitu. Terus gue cuman gini doang, Mbak ini ada nggak? Terus si waitersnya gitu. Ya, ada apa di muka gue gitu? Gue pikir kayak ada cabai di gigi gue gitu atau apa itu gitu. maksud Oe gitu. Lu kan selama ini ya mungkin buat orang-orang terdekat lu orang yang menyenangkan. Maksudnya menyenangkan tuh lucu mungkin. Seru gitu. Tapi halayak ramai taunya lu kan orang yang musisi yang serius, musisi yang dark gitu. Tiba-tiba sekarang sedikit bertolak belakang kalau dengan musik itu genrenya metal kayak atau pop buat gue itu semua gimmick aja sih. Karena kan yang gue mainin kan ya musiknya, nadanya yang gue pikir. Ya, kalau yang lain kayak lirik apa segala macam dandanan atau apa gitu buat gue sih gimmick aja sih. Ya tapi kan orang melihatnya brandingan lu seperti itu. Artinya orang kan kalau orang ngelihat Andre Taulany pakai baju begini ya biasa komedian. Orang melihat lu pakai baju begini, wah, Stevie. Nah, di situ komedi saya. Pasrah. Karena kan kalau misalnya seperti kau bilang tadi, misalnya teman-teman kita yang komedian gitu kan, emang udah biasa kan dipakein baju aneh-aneh gitu, lucu-lucu didandanin kayak gitu. Jadi lucu, tapi memang ya udah memang kan emang kerjaan lu hari-hari gitu. Betul. Nah, kostum-kostum ngehe itu, kostum-kostum biadab itu memang kalau dipakein sama mereka biasanya begitu dipakein ke gua, itu damage-nya lebih parah, Pak. Iya, betul. Karena orang ngeliat kan sekelas lu kan artinya itu bener jadi damage. Orang kan ekspektasinya berani gaya, mau gaya, ternyata mau. Dan itu jadi sesuatu kan, makin jadi sesuatu buat lu. Tapi orang akhirnya ngeliat lu jadi menggemaskan dan lucu gimana. Dari yang tadinya ya nggak apa-apa, artinya gue bisa belajar untuk menghibur orang dari cara yang lain, dari cara yang biasa gue pernah tahu dan bisa. Ternyata dari cara yang lain tuh menghibur orang bisa, dan menurut gue itu anugerah sih. Lo bisa menghibur orang tuh, itu anugerah men. Dan lo harus appreciate dan jangan pernah lo sia-siakan itu. Betul, itu luar biasa. Terus kan itu kan Death Squad ada fans clubnya, Pasukan Mati. Tunggu dulu, tadi tepuk tangan ada yang ngasih ini nggak kode nggak ya? Nggak ya? Nggak ada. Berarti itu pure berarti ya? Oh iya ngapain pakai dikodain? Lu pikir ada FD di sini? Tepuk tangan. Nggak ada. Kalau di sini mereka pure dibayar. Ya. Jadi mereka dibayar per tepuk tangan. Tadi udah 3 kali ya? 15.000.
Tapi kalau balik lagi ngomongin prediksi. Lu paling deket sama siapa? Diprediksi. Paling deket yang paling deket rumah gua aja tuh siapa? Siapa tuh? Kalau nggak Andre ya Ferry Mariadi, paling deket rumah gua. Ah itu rumah. Oh ya. Tapi kalau secara bonding di prediksinya. Lu ngerasa paling nyaman sama siapa? Yang kalau nggak ada dia, nggak mau ikut ah. Nggak ada Oh. dia, males ah. Nggak ada dia, kangen ah. Jangan lu bilang soalnya gue timpuk sama dia. Nggak ada yang kangen sama dia ya. Oi mewakili orang-orang ya. Oi kasih tahu lo orang ya. Waktu itu dia datang ke sini nih. Kesel. Datang ke sini nih. Oi pikir yang nonton banyak, jelek yang nonton. Enggak. Oi nggak ngarepin viewer. Cuma gara-gara abis dia tayang, selanjutnya begini. Dimulai dari dia lagi. Hah? Soalnya kan lagi di luar negeri. Oh sekarang. iya. Lagi collab dia. Lagi collab. Sama YouTuber sana. Oh iya. Emang YouTuber sana juga pengen anjlok. Aduh, itu saya pengen banget anjlok nih. Enggak. Paling dekat sama siapa? Maksudnya bukan berarti yang lain lo kesampingkan kan setiap orang pasti ada misalkan gua bisa deketnya sama dia karena gua bisa ngobrol lugas tanpa ada gue takut nanti gimana gitu loh mas. Kayak si itu kan diprediksi tuh salah satunya tuh Wendy Cagur tuh dekatnya kan sama Darto. Nah kayak gitu-gitu tuh kalau. Apa iya? Emang Iya dekat kok. Wendy Cagur. Emang Ini kan dekat beda orang ini. Ini kan Orang nanya, Kowe. Mas, tahu tahu. Oh nggak tahu. Tahu kan Wendy Cagur tuh dekatnya Iya, sama Darto dia. Oh. Akrab tuh dia tuh. Oh nggak bisa bilang apa-apa ya. Menurut Owe sih enggak ya. Karena Darto tuh adik kelas Soleh sebenarnya. Sedikit lagi jadi public enemy ya. buat diprediksi kalau menurut Owe. Ada gak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jangan dipaksain. Oh, tidak bisa. Oh tidak bisa. Siapa? Siapa ya? Kayaknya sama aja deh. Cuman mungkin kalau misalnya buat riding ya, kita kan berkumpul nih sebagai awalnya kan karena sama-sama suka motor gitu ya. Emang yang sering motoran tuh sama gua tuh pertama adalah Mas Tora. Ya. Terus yang bener-bener motoran banget ya Kang Ferry. Iya, jadi kalau misalnya buat motor-motoran sih ya mereka dua itu yang sering gua riding. Tapi kalau kedekatan yang lainnya gue rasa sih sama aja. Ya. Soalnya gue nggak kayak Soleh yang pilih-pilih teman sekamar gitu. Oh iya, kan? betul. Namanya pipi memar. Iya. Pilih-pilih teman sekamar. Iya, yang pipi memar. kan Iya. pipi memar gitu singkatan pilih-pilih teman sekamar. Menurut lu orang semuanya sama-sama menyenangkan. Nah, lu termasuk orang yang senengnya bercerita atau ditanya? Senangnya sih dicuekin aja sih sudah. Oh, berarti lu orang Sama ditransfer ya? Sama ditransfer. Kalau itu semuanya juga senang ya. Iya, itu udah pasti. Dicuekin, jangan ditanya, tinggal transfer. Kalau ngajak ngobrol jarang. Kalau paling ya ditanya, ya jawab kalau pas bisa. Ya gitu aja. Kalau nggak bisa jawab, ngerokok aja. Ngerokok aja. Berarti lu orang lebih senang menghindari konflik daripada berkonflik. Kayaknya sih mendingan cari temen ya daripada nyari musuh. Gue lebih baik sih gitu sih. Mendingan ngejam bareng lah ya Iya. daripada. Iyalah ngejam aja karena ya kalau misalnya musisi sama musisi ya ngejam aja. Kayak misalnya gue sama Ajis bisa main gitar, misalnya gue main bass, ya udah ayo main bass gitu. Bisa Main aja. saling support aja satu sama lain tanpa Iya. harus. Tapi kalau di dunia musik ada yang kayak gitu, saling ngejatuhin satu sama lain. Gue rasa nggak cuma di musik aja ya. Ya, Ya, di semua- tempat lain pasti, di semua lini nggak pasti terkecuali ada. sih musik Betul, juga ada betul. juga Musik sih yang kayak gitu. pasti Jadi ada. menganggap ini sebuah kompetisi atau mungkin apa gitu. Lalu Kalau gue nggak pernah nganggap kayak gitu. Buat gue main musik itu sebuah hal yang sangat sakral. Misalnya gini nih, Kowen misalnya
sebel sama aku, kita saling sebel-sebelan lah, kesel gitu. Tapi kalau selama kita main musik sih, kalau saya sih masih mau gitu. Ayo main musik, karena buat saya main musik tuh sifatnya buat menghibur orang, bukan untuk menghina atau bikin sebuah perpecahan. Karena menurut saya tuh musik tuh sifatnya adalah ngumpulin orang. Betul. Jadi ajang silaturahmi loh. Iya, gitu. Walaupun misalnya kita nggak saling suka atau gitu, tapi kalau misalnya kita main musik, gue tinggalin tuh kayak gitu. Berarti cara lu menanggapi orang-orang yang misalkan punya pandangan berbeda tapi menyampaikannya dengan cara yang mungkin Keras ya? Keras atau kurang masuk menurut lu. Lu bagaimana? Sebenarnya paling enak sih diajak ngobrol aja langsung gitu. Karena kayak hal-hal yang sifatnya kurang baik itu lebih baik nggak usah di-share ke mana-mana gitu. Apalagi sekarang kan sosial media kan gampang banget orang kepleset gitu. Jadi kalau buat gue sekarang sih kalau nggak ada sesuatu hal yang baik yang bisa lo share gitu atau lo omongin, mendingan sih diem aja. Iya betul. Gitu. Dan berkarya aja dengan cara lo masing-masing. Iya gitu. Tapi sedikit flashback nih, Bang. Nah tadi mau gila, ini sekarang abang. Takut Udah ya? Akrab. Kirain jadi takut. Udah akrab. Tadi awal Oi manggil siapa? Tapi, Oh ya udah. Ya. Tep Bang. ya kayak bang. Tapi bentar ini mau minum nggak? Mas Tepi mau Oh minum ya? iya, haus ya. Saya lupa. Mana? Boleh. Panggil si Lina. Anaknya Ko Wendy nih. Oh. Len. Ini Len. Minum Len. Minuman yang suka diminum anak-anak paskibra. Oh, apa nih? Apa tuh? STMJ. Apa? Susu telur maju jalan. Madu jahe. Oh, madu jahe. Lihat dong, kalau ini kan tepi hitam. Ini? Ini tepi jurang. Bisa lagi jatuh. Iya betul lagi jatuh. Tepi jurang. Pokoknya kan berulang kali ngomong sama lo orang, jangan main di bawah pohon yang di situ. Kenapa emang? Kan ada sarang tahun, kena muka lo nih. Ini, Iya. Tapi lo kenapa? ini tuh style Korea. Apa? Korea. Style Korea, Pi. Gaya Namanya style ombre apa namanya? Iya, Ombe. Ombre. 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 Sini. Kok minum? Iya. Minum. Nih, lo lihat makeup anak Oe Korea tapi mukanya Jepang, maki bau banget. Dia juga katanya punya gitar. Kalau lu punya gitar, Punya gitar gue nyanyi. Kalau punya gitar? Punya gitar. Tadi sih aku mau nanya sama Om Tepi. mau nanya apa nih? Emang tahu lo orang ini siapa? Tahu ini Dead Squad. Tahu lagunya? Itu yang suka dinyanyiin Siapa? sama Dewa. Yang mana Dewa? Ada. Yang mana? Bener. Yang mana? Minuman yang suka dinyanyiin sama Dewa ada. Yang mana? Soda. Oh, soda. Soda kudaki gunung tertinggi. Ini aku yang Anda the Backbone tahu yang sempurna. Itu Under in the Back. Yang sempurna, yang sempurna. Dead Squad yang mana? Ya lo orang jangan malu, emang kan susah liriknya aja susah. Ya. Tuh lu mau ngomong apa lagi? Mau nanya Aku apa? mau nanya, itu rambutnya lepek terus. Emang tiap hari keramas ya? Habis keramas ini tadi. Pakai Nggak setiap hari sih. Kenapa? yang suka pakai sampo yang dipakai orang Sunda kan? Apa sampo? Pantun. Pantun? Punten. Salah lagi. Gila, mau dibatain gitu lah. Parah. Tidur mulu, tidur. Kagak emosi. nonton. Kagak ngapalin, Makanya tidur. lo jangan lama-lama masukin dia. Dia udah kena kipas angin ngantuk ini orang. Angin kencang banget kali. Ini kita lihat aja nih, baru episode 1 nih masih ada semangat terlihat. Episode 2, episode 3 nih. Nampi on fire. Bukannya ngapalin dialog, tidur. Enggak itu temen nyender. Sama aja. Lu mau jadi gitaris gak? Belajar. Ya. Mau kalau bisa. Ya udah dimulai dari belajar tong setan dulu. Ya belajar keseimbangan. Lah, ini headbang sama aja. Muter-muter juga.
gimana sih? Tapi nggak tong setan juga kok. Ya nggak kalau buat kan makanya kan Oi bilang gitu. Target Oi kan nih anak Oi mati. Kok nggak jadi musisi? Sekarang kemarin para penggiat tong setan marah bikin demo. Kenapa? Karena pengunjung nggak nyawer pakai QR. Ribut udah modern banget. Muter dong. Ribut ya, ayo pak. Agak susah dong. Berhenti bang. Malah bisa berhenti. Berhenti jatuh. Iya. Ada lagi gak lo mau nanya apa? Itu aja sih. Ya udah. Cing gitu. Kalau nggak ada itu sana. Sumur cuci. Sumut tuh gila. Banyak lumut. Banyak lumut. Kemarin kan toren udah. Sekarang sumur. Emang masih punya sumur kok? Masih. Waduh. Yang ada timbanya. Ya? Iya. Masih? Dia tiap pagi makanya. Udah jarang dia- itu di sini. Tiap pagi nih orang, suruh buat nimba. Dia jam 5:30 pagi tuh udah set. Itu udah mindik. Setiap mindik pasti dia nengok, makanya nggak dapet nendang dia. Kurang beruntung kan? Iya. Besok coba lagi ya. Iya. Besok coba lagi. Ya udah sana. Terusin ya. Ya. Wah, memang anaknya kalau sore-sore gitu emang cemongan kayak gitu terlalu ya. Bukan cemong, itu emang make up-nya dia gitu. Gitu. Balik ke masa kecil dulu. Lu orang katanya kecil suka tantrum, Bang. Hah? Tantrum. Tantrum. Sampai dibawa ke pengobatan alternatif. Iya. Separah apa tantrum lu dulu? Jadi kalau anak kecil nggak dapat apa yang dia Iya. mauin kan ngamuk ya biasanya gitu. Cuman mungkin gua ngamuknya berlebihan kali ya. Berlebihan. Kalau berdasarkan cerita orang tua lu dan segala macam, tantrum lu berlebihannya kayak gimana? Gua tuh pernah balikin kayak gini nih kayu jati dari jati nih setinggi kayak gitu. Gua tuh balikin sendiri padahal gua masih kecil. Kalau ngamuk tuh gua rumah berantakan udah. Terus besok dibangun lagi sama bokap Iya. lu. Iya. Oh, sampai separah itu. Sampai separah Bahkan di itu. tempat umum juga begitu. Jadi rumah gua kan kalau apa namanya dulu gua tinggalnya di Jatinegara banyak tukang lewat ini kan apa abang-abang cendol, somai, Kosongan, tukang iya, es gitu. Itu gua palakin kalau masih kecil tuh. Ntar nanti sore-sore baru tuh mereka satu-satu datang ke rumah. Ini tadi anaknya ngambil ini belanja gitu. Jadi gua mau nyetopin aja. Makan udah gue tinggalin aja. Dulu tuh kayak gitu nanti. Jadi kalau makan pesan aja nggak bayar gitu Bang. Ya pokoknya gue kan nggak ngerti konsep itu ya. Gue pokoknya ada yang lewat. Oh ini tukang somai. Oh nih ya udah gue tahu itu makanan ya gue pesan aja. Makan. Makan. Tinggal tukang kabur. cendol pesen, tukang es udah. Ntar sore-sore tuh baru mereka tuh satu-satu datang ke rumah. Tadi ini anaknya ngambil ini, tadi jajan ini gitu. Itu mah tapi wajar kok kan masih kecil. Iya. Mungkin belum tahu cara yang namanya transaksi gitu pembayaran. Iya. Makan doang nggak dibayar kan kalau di sini kan udah pada gede ya kan tetap aja kan makan doang nggak bayar kan. Kalau Ada kayak gitu ya. Ada ngomongin kayak gitu mah. Makanya Oe juga sebenarnya pengen ngurangin karyawan gitu. Tapi emang sering kalau tantrum gitu mungkin sama orang tua gue nih kenapa nih ya anak gue mungkin ada kayak kelainan atau apa gitu. Makanya sampai dibawa ke Pak Haji gitu, gitu buat diruat gitu. Gue nggak ngerti waktu kecil tuh. Terus udahannya Pak Haji ke rumah, nih tadi anaknya saya obatin. Ini bayarannya Soalnya gue Maksudnya abis diobatin terus masa langsung kabur kan nggak mungkin juga. terus udah tuh. Abis itu gue diem aja udah. Kayak sekarang gue diem. Jadi efek dari situ Iya. akhirnya merubah lo. Ya jadi gue diem aja. Lo berarti tuh berapa bersaudara sih? Berempat. Lo paling tua? Enggak, kakak gue cewek. Eca, gue, Audi, baru Yai. Jadi musisi cewek, semua. cowok, cewek. Kakak musisi juga berarti? Enggak, kakak gue Oh iya, suaminya ya, suaminya iya, musisi. suaminya musisi. Suaminya. Berarti tiga yang di jalur musik. Ya, Gimana sih rasanya jadi kan kadang-kadang ada keluarga yang satu yang nempel. Misalkan kalau musisi satu yang jadi musisi, yang lainnya beda. Ini hampir semuanya di dunia musik.
Sebenarnya sih Plus minusnya apa menurut lu orang? plusnya ya kalau misalnya kita ngumpul gitu nyari penghiburnya gampang. Udah Ngumpul sendiri keluarga, aja. iya sendiri aja, genjang-genjang sendiri gitu. Tapi yang gue rasain tuh gue dari kecil tuh gue memang nggak sama kayak temen gue yang lainnya. Pada umumnya yang mereka punya orang tua yang kerjanya nggak seperti kerjaan bapak gue gitu. Jadi kebalik nih, kayak misalnya hari Sabtu Minggu yang biasanya orang tua mereka bisa ada gitu, gue kebalikannya, gue justru yang weekdays-nya ada. Nah weekendnya tuh kadang-kadang nggak ada gitu. Jadi kebalik, orang lain liburan gue kerja, orang lain kerja gue liburan. Jadi kebalik gitu. Lalu sebagai kakak, ketika tahu waktu itu adek lo deket sama Iko, seprotektif apa? Pertama gue nggak tahu Iko itu siapa, karena kan gue nggak terlalu update ini kan. Iya. Terus adek gue ngenalin nih punya cowok baru gitu. Gue baru tahu tuh setelah mau nikah gitu. Oh ternyata dia yang main The Red ya gitu. Lu orang sama sekali nggak tahu? Gue nggak tahu gitu kan. Ya abis adek gue cuma ngenalin gitu ya, Kak kenalin Kak, ini ya pacarnya dia gitu. Udah, tapi kan gue nggak tahu dia main film gitu, gue nggak pernah tahu. Taunya pas mau nikah dikasih tahu. Gue gue cari tahu lah. Soalnya kan gue jadi walinya mereka kan. Jadi gue mesti cari tahu dulu. Berarti lu nyanyi lagu-lagunya Wali pada saat Bukan. Wali beda. Wali. Mana anaknya masuk lagi sih. mau ditampol. Dia nggak enak mau nampol gua. Ini orang baik nih. Biar kata galak masih hormat sama orang tua. Makanya dia yang mau ditampolin anak gua. Gak apa-apa sini, mana tahu suka. Sini ayo. Dibukulin gak apa-apa. Tapi menurut lu Iko di mata lu sosok yang seperti apa? Dari awal ketemu sampai sekarang. Iko tuh sopan banget. Dari pertama ketemu sampai sekarang sopan dan memang terlihat memang namanya orang baik ya. Jadi terpancar terus itu ya kebaikannya itu. Jadi menurut gua adek gua juga beruntung mendapatkan dia, dan gua tenang karena kan adek gua perempuan. Jadi gua istilahnya ya udah ada yang jagain gitu kan. Cukup berantem juga lagi kan, jadi gua nggak usah takut lah, istilahnya tenang lah gua buat itu. Adek gua ada yang jagain dan orangnya ya Iko gitu. Udah, beres. Iya bener. Gak ada yang berani ganggu. Satu masalah gue beres. Kalau datang dia kayak di film Merantau gak gini? Permisi. Bawa begini. Ada gak? Nggak ada. Yuk. tapi pernah gue kan nggak tahu dia Sedetail itu. Dia punya Korea tuh sebagus itu ya. Oh, iya. Gue tuh waktu kawin nih gue cerita nih. Jadi adek gue kawin, kalau orang Betawi tuh ada yang namanya palang pintu kan. Iya. Nah pas palang pintu tuh gue cuma dikasih tahu, Bang, Kak nanti ada palang pintu nanti apaan sih? Itu jadi nanti keluarganya datang gitu, mereka balas pantun dulu, abis itu nanti silat. Hah silat? Nanti gue, terus ya gimana tuh silat? Ya nanti adu silat gitu, abis itu udah gitu doang. Terus nanti yang silat siapa? Ya perwakilan dari laki-laki dan perempuan. Perwakilan dari perempuan siapa? Ya KTP. Loh, kenapa gua gitu kan? Ya kan paling tua laki-laki KTP. Oh. Oke gitu. Gue cuma di briefnya kayak begitu gitu. Udah nih. Saatnya si palang pintu itu kan. Udah balas pantun dulu kan, Betawi gitu. Mulai nih maju nih. Sekarang silatnya. Udah. Terus begitu si Iko maju tuh udah langsung ada 2 orang, terus langsung berantem. Dan waktu itu tuh gue kagetnya karena itu tuh si berantemnya
beneran tuh. iya. Beneran kayak dibantingnya tuh bener Iya. gedebuk gitu. Iya. Gue langsung, hah? Nih, ini beneran berantem nih karena gue mulai pucet gitu kan. Terus kalah tuh mereka berdua gitu. Terus, Kak, maju Kak gitu. Hah? Gue sekarang nih gitu. Gue panik kan. Ini gak bisa diomongin baik-baik aja apa? Gak bisa diobrolin aja gitu baik-baik gitu. Padahal mau nikah marah berantem. Harus banget berantem gitu. Gua. Orang mau Gila. nikah harus banget berantem ya. Kak maju Kak. Begitu gue gitu palang tanggung kan, malu nih banyak tamu-tamu kan. Iya. Ternyata ada Kang Yayan. Wah, alhamdulillah ada lama dewa. Kang Yayan yang maju. Oh, Kang Yayan perwakilan Kang Yayan perwakilan gitu. perempuan. Itu dibantingnya- Jawara dari gua gitu. Bantingnya beneran itu? Nah, orangnya. maksud gua tuh dia tuh saking Saking realnya realnya tuh koreonya. Masih inget gak Pak TP? Coba dibanting. Nggak usah. Nggak harus. Dia aja menghindar. Dia aja yang segede ini menghindar. Dia segede ini menghindar apalagi gimana sih lo orang? Soalnya dibantingnya beneran beneran. Iya. Lo pernah Bener. pernah ngeliat orang berantem dibanting terus bunyi Iya. gedebuk gitu satu gedung itu bergema gitu. Anjing dibanting di depan gua gitu. Trombosit turun. Iya. Ini. Tapi berarti lo kalau mengingat lo sebagai kakak cowok tertua gitu, apa kekaguman lo sama adik-adik lo terutama yang terjun sama di dunia musik sama lo? Sementara kan nggak mudah bertahan di dunia musik, bener gak? Ya, Semua pasti ada up and down dong. ya. Ya pasti salut karena bukan cuma adik gue aja, siapapun lah yang memang mau benar-benar tulus di dunia Jalurnya. jalur ini, ya siapapun gitu yang memang punya menjadikan ini hidupnya, bukan cuma sekedar hobi. Kan banyak juga kan ada juga yang main musik ya cuma hobi aja gitu, dia ada penghidupan yang lainnya gitu. Dia hanya melakukan ketika dia senang gitu. Nah ketika lo melakukannya udah nggak mikirin ini buat seneng atau enggak, tapi buat siapa? Buat orang lain. Itu menurut gue yang paling tertinggi Lu pengen nggak? alasannya itu. Tapi lu pengen anak-anakku jadi musisi juga atau lu ngebebasin? Gue mau bebasin sih anak-anak gue. Tapi anak gue yang sekarang yang gede udah mulai main-main gitar tuh. Ya entah sih kalau misalnya dia mau serius di situ atau cuma sekedar hobi, buat gue sih apa-apa. Dia mau kerja apapun, gue sebagai orang tua sih gue harus ya support aja apa yang dia minatin ya. Tapi kalau boleh berharap di hati, lu pengen anak lu jadi musisi juga kayak lu? Ya gue sih pengen juga. Karena jadi musisi sekarang kayak nggak kayak seperti kayak zaman dulu bokap gue ya, yang mungkin dipandang sebelah mata sama banyak orang karena main musik. Oh lo bakalan kayak gini, bakalan kayak gitu. Enggak sih, main musik kalau emang lo bener-bener menjadikan itu hidup lo, ya hidup pasti akan cari jalannya yang terbaik. Jadi ya main musik ya nggak usah tuh mikirin yang lain-lainnya ya. Lo main aja main musik yang terbaik yang lo bisa kasih ke orang. Sifatnya adalah apa? Menghibur orang. Udah, bukan untuk protes, bukan untuk menghina orang, bukan untuk apa-apa gitu. Jangan pernah menyanyiakan musik tuh untuk hal-hal seperti itu. Karena menurut Serius ya, serius Iya. gitu ya. Kalau gue emang serius sih jadi nggak gitu. apa-apa karena memang setuju ketika lu menjalani sesuatu dan itu sakral, menurut lu sakral, ya lu kan bakal menjalaninya pakai hati. Lu mau sampein apa sama dunia musik yang sudah membawa lu sampai ke titik ini? Terima kasih buat semuanya yang buat yang main musik dan yang menikmatinya, karena menurut gua musik itu hal yang sakral yang nggak bisa lo gantikan dengan apapun. Dan di sini Oe baru tahu ternyata Stevie Item gak cuma bisa main gitar tapi mainin kipas angin. Makasih ya Bang. Makasih ya. Udah datang ke sini. Makasih ya. Foto dulu kak kok? Foto. Oh iya, Oe mau foto dong. Foto sini. Difotoin. Situ kok.
Di situ Bang Depi. Bang Depi. Anaknya sini anaknya. Di situ. Oe udah sembunyiin. Sana. Oke. Sini, yuk, sini. situ. Iya. 1, 2, 3.